Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل بخير أو ليصمت. Alhamdulillah, sahabat Cinten yang berbahagia, pagi hari ini kita masih hidup, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam keadaan yang sehat walafiat lahiriah, jasmaniah kita dan juga batiniah kita, ruhaniah kita. Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini jadikan diri kita semakin mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa berikrar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita bertekad untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan senantiasa melaksanakan sholat dengan sabar dan sholat, dan senantiasa mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan yang tulus, yang ikhlas, penghambaan yang tidak ada motivasi lain selain hanya mengharap ridhonya, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan ketenangan lahiriah, jasmaniah, dan juga kesejahteraan. Mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memiliki kesempatan untuk terus-terusan belajar, menapaki diri, menapaki kehidupan ini, dan pada akhirnya kita akan memperoleh ketentraman, ketenangan jiwa yang pada akhirnya Allah akan memanggil kita dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadhuli jannati. Kita ridho, Allah ridho, dan juga dikelompokkan ke dalam manusia-manusia yang menjadi abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Mudah-mudahan tekad kita tetap untuk tetap bahagia, istiqamah berjamaah, bersama-sama membaca Al-Quran, menjadikan diri kita termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri melalui bacaan Al-Quran dan juga pemahaman yang benar, pengamalan yang benar, juga menikmati ajaran-ajaran Al-Quran, dan pada saatnya kita berbahagia bersama-sama untuk menyebarluaskan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bahan perbincangan, bahan untuk menjadikan diri kita meningkatkan kualitas kehidupan. Kita tekadkan dalam qalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warjukni fahma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Alhamdulillah, hari ini kita insyaallah akan membahas atau akan berbincang atau akan membuka-buka lembaran-lembaran
dari perjalanan pemahaman kita tentang keislaman kita. Yang saya akan baca hari ini adalah tentang bagaimana agama ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bernama Islam. Dan Islam ini adalah sebagai bukti berserah dirinya seorang hamba kepada Tuhannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beribadah kepada Allah, tentunya kita berbingkai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu asy-syiratal mustaqim. Kita selalu meminta ihdinas syiratal mustaqim, berada di jalan yang lurus, dan kita berhindar dari jalan orang-orang yang maghdub dan dolin, yaitu orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebuah keniscayaan ketika kita di dunia, kemudian kita membaca Al-Quran, memahaminya, maka dipastikan orang itu akan mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan dan petunjuk, ya, berupa rahmat dan juga berupa ampunan, berupa perlindungan, berupa pertolongan, berupa berbagai macam kenikmatan di dunia. Dan insya Allah juga kenikmatan itu juga berlanjut sampai ke akhirat, dan kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenikmatan ini tidak hanya di dunia tapi juga hasanah sampai ke akhirat, dijauhkan dari api neraka. Alhamdulillah, dengan kesempurnaan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini bisa berinteraksi, kita hari ini berada dalam biduk yang sama untuk menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kita. Kemudian kita ikrar bahwa agama kita adalah agama Islam, dan kita mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan juga sebagai Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita masih ingat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika hidup di dunia ini, pastikan kita dalam keadaan muslim dan bertakwa, serta pastikan kita meninggal juga dalam keadaan muslim. Insya Allah, mudah-mudahan di antara kita termasuk yang saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk berbagi, untuk bahagia, untuk juga saling memberikan informasi, saling berinteraksi, dan pada saatnya tentunya saling mengingatkan ketika berada dalam keadaan kekeliruan atau kesalahan, dan juga saling memberikan informasi yang baru tentang pemahaman, tentang kebahagiaan, tentang kegembiraan, dan tentang segala sesuatu yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbagi ini dianjurkannya atau disarankannya berbagi itu tentang kenikmatan. Tetapi mohon maaf, seringnya kita, diri kita sendiri dan bahkan mungkin mendengar kalau orang berbagi itu dalam kesulitan. Baru sedikit saja menderita sakit, sudah se-RT tahu ya. Baru sedikit ada penderitaan, sudah langsung di WA grup. Nah, mohon maaf, saya sedang sakit. Tapi kalau sedang berbahagia, jarang sekali yang mengumbar kebahagiaan. Padahal itulah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi bahagia. Ayat yang tadi saya baca di awal, inna a'toina kal kausar fasolli lirabbika wanhar inna sani akahuwal abdar. Ketika kita mencontoh apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu paham bahwa surat itu adalah juga untuk kita. Inna a'toina kal kausar, telah diberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ya, sampai-sampai dalam surat Al-Rahman disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Nah, ketika ditanya seperti itu, nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Masya Allah, mungkin banyak sekali ya kita mendustakan nikmat Allah, sampai Allah sendiri itu menegur
Artinya kalau Allah menegur berarti banyak manusia itu yang tidak bersyukur atas nikmat. Banyak manusia yang lupa akan nikmat. Dan banyak manusia yang tidak tahu juga cara mensyukuri nikmat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah banyak diberikan kepadamu al-kausar, kenikmatan yang sangat besar. Nah, ketika mendapat kenikmatan yang sangat besar, maka bersyukurlah kamu. Dengan cara apa bersyukurnya? Dengan pasolli, dengan cara sholat. Pasolli, pasolli, kemudian juga dengan cara wanhar. Sholatlah kepada Tuhanmu, ya, dan kemudian kamu berkurban. Artinya sholat secara ragawi, secara indrawi, secara badan masing-masing melaksanakan apa yang disebut dengan syarat rukun dan ketentuan dari sholat itu sendiri. Ya, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Dan ketika kita wanhar, kita memahami sebagai kurban, sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang umumnya kita pahami sebagai melaksanakannya di hari Idul Adha, maka tidak terbatas pada hari Idul Adha saja, tapi diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk terus-terusan berbagi, terus-terusan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi kepada sesama. Berkurbannya tentu saja dengan kurban yang sesuai dengan syariat. Dan pada saat kita berkurban sesuai dengan syariat, maka pada saat itulah Allah memberikan petunjuknya kepada kita cara-cara berkurban dan hikmah atau makna dari berkurban itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang sampai kepadaku itu bukan dagingnya, bukan besar kecilnya hewan, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Hanya dijelaskan juga oleh Rasulullah bahwa ketakwaannya adalah dalam artian yang utuh, tidak hanya dilihat daripada dirinya, tapi dilihat juga dari persembahannya berupa apa. Apakah benar, apakah yang dikurbankannya itu adalah sesuatu yang memang didapatkan dengan cara yang halal. Mengapa bisa begitu? Karena bisa jadi ketika kita berkurban, kita menyampaikan sesuatu itu adalah bukan yang halal. Artinya apa? Yang kita kurbankan itu bukan yang diperoleh dengan cara yang benar, bukan yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah kita perlu memahami bahwa ketika kita berkurban, maka ada hal-hal yang sangat prinsip yang harus kita lakukan, yaitu intinya pada keikhlasan. Ketika kita keikhlasannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan itu harus kita cerminkan, bisa dalam bentuk ya hewan yang kita pilih yang terbaik, bisa juga yang kita lakukan adalah melakukan upaya-upaya terbaik, bisa juga mempraktekkan hal-hal terbaik, sehingga pada saatnya kita tidak ragu dalam berkurban, kita tidak ada lagi rasa-rasa lebar, rasa-rasa nyaah kepada yang kita kurbankan, tapi justru kita memilihnya yang terbaik, yang akan menjadikan diri kita penghambaannya tulus, ikhlas, bersih kepada Allah, dan tidak ada sedikit pun keraguan tentang adanya kasih sayang Allah, adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan kurban yang ikhlas, keikhlasan dari apa yang diterapkan dalam kehidupan agama kita, yaitu mukhlisina lahuddin. Nah, dengan keikhlasan yang sungguh sangat luar biasa dalam menjalankan ajaran agama Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa dipilih dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah berada di jalan Allah tersebut. Jangan ragu untuk berbuat, jangan ragu untuk beramal yang terindah yang bisa kita lakukan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga atas contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang pasti benar, sesuatu yang pasti tidak akan ada sedikit pun kekeliruan di dalamnya. Dan ketika itu terjadi, maka ingatlah kita akan termasuk orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muslim yang paripurna, muslim yang terbaik, dan tentunya kita juga merindukan menjadi orang yang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala
dan orang yang mendapat julukan memiliki nafs yang mutmainnah. Tentu saja hal ini adalah merupakan kebaikan bagi diri-diri kita masing-masing, dan jangan lupa kebaikan itu tidak serta-merta, tetapi kebaikan itu harus kita upayakan, harus kita usahakan sehingga pada saatnya kita makin hari makin baik. Nah, ketika makin hari makin baik, maka pada saat itulah kita akan merasakan betapa kita akan merasakan nikmat yang sangat besar. Jadi yang tadi disampaikan, inna a'tayna kal kausar. Kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW akan diberikan kenikmatan yang sangat besar, yang namanya al kausar. Nah, dan ketika kita belum merasakan, ini yang penting, yang mungkin menjadi landasan berpikir bagi kita. Allah sudah sedemikian banyak memberikan nikmat kepada kita. Dan Allah sendiri juga yang menegaskan bahwa telah banyak yang diberikan nikmat kepada kalian. Nah, apakah kita merasakan nikmat itu? Itu yang jadi soal ya. Itu yang jadi permasalahan dalam diri. Allah telah memberi nikmat, menggerojokkan nikmat, menurunkan nikmat yang banyak, tapi kita nggak menyadari. Itu yang ada masalah. Artinya kita ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Bagaimana untuk bisa tidak seperti itu? Atau bagaimana supaya kita tidak tersesat sehingga kita tidak menikmati apa yang menjadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Domannya adalah sangat jelas. Segera kembali kepada Al-Qur'an. Berbahagialah, istiqomahlah untuk berjamaah bersama-sama membaca Al-Qur'an. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an adalah sebuah kualitas kehidupan yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu disampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sehingga tidak heran kalau para sahabat itu ketika menyampaikan Al-Quran ini, mereka tidak takut meskipun harus dengan kematian. Mereka tidak enggan meskipun harus berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk menyampaikan dakwah Islam. Mereka tidak segan-segan untuk menyampaikan meskipun dalam ancaman. Mereka tidak segan-segan meskipun dalam posisi-posisi tertekan. Nah, apakah kita saat ini merasa tertekan atau merasa ada yang menekan ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menyampaikan Al-Quran? Kalau masih ada, berarti Alhamdulillah, berarti itu ciri bahwa kita sedang berjuang. Tapi kalau tidak ada, lempeng-lempeng saja, biasa-biasa saja, berarti mungkin tidak ada makna juga bagi orang lain dari apa yang kita sampaikan. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita juga menantang bahwa untuk diberikan ujian. Jangan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk diri sendiri, kalau sudah mampu, kemudian kita pahamkan dengan benar, lakukan dengan benar, sampai mendapatkan kenikmatan dari belajar kita itu, kemudian kita sampaikan. Cara menyampaikan tentunya banyak hal yang bisa dilakukan. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajaklah orang-orang lain ke jalan Allah itu dengan penuh kebijaksanaan dan juga dengan contoh teladan yang baik. Jadi tanpa harus berkata-kata, tanpa harus banyak bak bu, kita lakukan sesuai dengan apa yang kita yakini tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang ajaran Rasul, maka pada saat itulah sebenarnya kita sudah berdakwah. Jangan lupa sekarang lagi banyak juga fenomena yang orang berdakwah dengan berceramah atau mungkin menyampaikan segala sesuatu di mana-mana, tetapi tidak menimbulkan pengikut yang benar. Bahkan mungkin akan ada yang cenderung mengecamnya. Itu juga sebagai sebuah fenomena. Karena apa? Bisa jadi ada seseorang yang punya kemampuan untuk menyampaikan tetapi mengamalkannya tidak. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Tapi saya selalu salut juga kepada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Binten semua yang tanpa banyak kata-kata mereka menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan dengan penuh kearifan. Contoh yang kita lakukan saat ini sedang kampanye untuk berwakaf, untuk mengumpulkan amalan-amalan yang nanti pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah berada di alam yang tidak di alam dunia lagi, yang ketika kita sudah tidak berdaya lagi, yaitu yang berupa sedekah jariah, yang berupa
sebar ilmu yang bermanfaat dan yang berupa mendidik anak yang soleh yang akan mendoakan. Tiga hal ini yang akan menjadi tabungan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kita sudah tidak berada di dunia, ketika kita sudah tidak berdaya dan amal yang biasa kita lakukan sudah berhenti kita lakukan. Mohon maaf, disebut berhenti itu bukan hanya setelahnya mati, tapi juga setelahnya kita tidak mampu. Umpamanya yang tadinya gesit, yang tadinya giat, tiba-tiba jatuh sakit, tadinya biasa tahajud, tadinya biasa duha, sekarang tidak mampu lagi. Nah, kalau kita lakukan itu kemudian kita sebarkan secara keilmuan kepada orang lain, maka setiap orang lain melakukannya, kita juga akan mendapatkan pahalanya, kita akan mendapatkan keberkahannya, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah dari ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain, dari ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Bukan hanya dalam kehidupan ibadah-ibadah ritual saja, tetapi juga dalam kehidupan yang lain. Kita memberi contoh kepada anak-anak untuk bagaimana mengurus hewan, untuk bagaimana mengurus tumbuh-tumbuhan, untuk bagaimana mengelola kebersihan masjid atau kebersihan tempat ibadah, atau bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sopan santun. Maka pada saatnya mereka melakukannya, kita yang memberitahu, kita yang menjadi penyebab dari keilmuan yang dia miliki akan mendapatkannya. Demikian juga dengan yang namanya anak soleh yang mendoakan. Kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita. Termasuk anak di sini adalah anak asuh, anak angkat, ataupun termasuk cucu dan lain-lainnya, cici cucunya ke bawah ya. Artinya pada saatnya kita melaksanakan apa yang disebut dengan mendidik anak, jangan terbatas pada anak dalam artian anak kandung. Bisa jadi anak orang yang orang tuanya sudah tidak ada atau yang namanya yatim. Bisa jadi anak orang yang kita didik, kita ajarin dalam kehidupan di masyarakat. Bisa jadi anak dalam artian benar, anak didik di panti-panti ataupun di sekolah-sekolah yang kita didik. Atau bisa jadi anak dalam artian anak yang sesama kita bersama-sama, bergaul bersama-sama, dan pada saatnya menikmati kehidupan bersama-sama, tapi mereka turut mengikuti langkah-langkah kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirunut oleh orang lain untuk berakhlak baik. Nah, khusus untuk yang sedekah jariah, ini yang sedang kita kampanyekan selalu dalam berbagai kesempatan. Saya menyampaikan ada kampanye yang harus kita lakukan, yaitu ibadah yang namanya berwakaf. Berwakaf dalam artian sangat luas, dari mulai kita memberikan sesuatu ataupun kita dalam membimbing sesuatu untuk menjadikan arena ibadah sebagai sebagai arena ibadah sebagai wakaf dari harta yang kita miliki. Nah, kecenderungannya orang akan bertanya, dan ketika bertanya pasti akan memilih mana sih sebenarnya yang akan menjadi arena wakaf kita, mana yang sebenarnya akan menjadi yang paling optimal untuk kita berwakaf, mana yang paling akan lebih baik kalau seandainya kita keluarkan harta kita, kita infakkan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang selalu saya kampanyekan, paling tidak dalam 4 perbuatan. Nah, dalam 4 perbuatan ini yang selalu kita kampanyekan. Yang pertama adalah berbagi Al-Quran, berbagi kitab suci, berbagi bahan bacaan kepada orang lain. Baik secara bentuk kitabnya, ataupun secara bentuk mungkin share file kalau sekarang ya. Baik berupa kaset-kaset ataupun berupa kajian-kajian. Nah, siapa tahu di antara kita banyak memiliki informasi, mudah mendapatkan informasi dari grup ataupun dari mencari sendiri. Maka pada saat kita mendapatkan, maka segera disampaikan. Tetapi ada satu pesannya yang harus kita pahami dengan benar. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang belum kita pahami, sesuatu yang belum kita amalkan, sesuatu yang belum kita nikmati. Ada kecenderungan seperti itu, sehingga mohon maaf sekarang lagi banyak beredar tentang bid'ah, tentang amalan-amalan yang disorot. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, disebar, apakah menurut si Anu ini bid'ah? Padahal ini kan biasa kita lakukan. Nah, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita menambah
perselisihan, percekcokan, perbedaan pendapat. Justru serap ke dalam diri. Kalau itu cukup hanya sampai dalam diri kita, informasi itu cukupkan saja. Kalaupun mau bertanya, mungkin bertanyalah secara japri atau secara jaringan pribadi. Jangan disebar di dalam grup atau di dalam media sosial yang lain. Karena apa? Itu akan menimbulkan syakwa sangka, belum tentu benar, dan kalaupun benar sebenarnya itu tidak ada untungnya juga. Ya, ini kaitan dengan perbedaan-perbedaan pemahaman dalam hal praktek-praktek ibadah di tengah-tengah kita sekalian. Ya, contoh-contoh kecil, ada yang menyebut tentang azan 2 kali dalam Jumat. Ada juga yang terkait dengan tahlilan, terkait dengan talqin, terkait dengan cara-cara metodologi dalam pemulasaran jenazah. Ada juga dalam hal ibadah umroh umpamanya. Ada yang umroh berkali-kali, ada yang setiap kali ke Mekah cukup sekali saja. Nah, Masya Allah, itu hal-hal yang sebenarnya harus kita pahami dengan benar bahwa sampainya informasi kepada kita sekian ratus tahun yang lalu dari Rasulullah pasti melalui berbagai mulut, berbagai masa, berbagai zaman, berbagai pendekatan-pendekatan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang kita yakin, lakukan yang kita benar-benar dalam getar kolbu, dan jangan sekali-sekali untuk menyalahkan orang lain. Ini yang harus dihindari, ya. Karena ada kecenderungan sekarang, begitu diri melaksanakan yang ini, orang lain beda, maka yang lain yang salah. Alhamdulillah. Boleh saja ada dalam hati menganggap orang lain salah, tapi jangan sampai diikrarkan, jangan sampai disampaikan, karena akan menimbulkan masalah baru. Jadi bagaimana? Lakukan apa yang kita yakini. Lana amaluna walakum. Apa yang kita lakukan, lakukanlah. Karena amalmu hanya untukmu, dan yang kamu yakini silahkan lakukan. Itu kalau yang sesama agama Islam. Tapi kalau yang berkeyakinannya secara akidah berbeda, maka katakan lakum dinukum waliyadin. Untukmu keyakinanmu, untukmu agamamu, untukmu perilakumu. Dan Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Manusia itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Jangankan kita, bahkan Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi merasa sedih karena Abu Lahab tidak pernah mau masuk Islam. Maka oleh Allah, Muhammad, itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya menyampaikan. Sedangkan hidayah itu adalah mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tetap berdoa, termasuk ketika wafatnya pamannya Abu Thalib yang demikian setia membela beliau, beliau merasa sedih, merasa terpukul karena Abu Thalib dalam kabar yang kita terima, banyak terima, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum meninggalnya. Masya Allah, ini sebuah kesedihan yang luar biasa, dan oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur bahwa itu bukan urusanmu. Urusanmu hanya menyampaikan. Ya, untuk hal itu juga sudah dicontohkan, ada Nabi Nuh yang punya anak, ya, bahkan anaknya sendiri yang baong, tidak mau mengikuti. Itulah Kan'an. Ada Nabi Ibrahim yang bapaknya sendiri adalah tidak mau diajak untuk memeluk agama yang Nabi Ibrahim bawa, yaitu agama Islam. Bahkan orang tuanya itu tetap menjadi mengabdi Fir'aun dengan membuatkan patung-patung yang dipesan oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Lut. Nabi Lut itu punya istri yang sungguh sangat cantik, Molah, ya. Kemudian ketika akan ditimpakan azab dan bencana oleh Nabi Lut, diberitahukan kepada istrinya bahwa kita jangan menengok ke belakang. Tapi istrinya bandel, malah melihat ke belakang, dan akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga dengan contoh-contoh teladan lain yang berupa bagaimana praktek kehidupan manusia itu akan dipertanggungjawabkan diri masing-masing. Tetapi tentu saja kita boleh berdoa untuk mengharapkan orang lain yang ada di sekitar kita, famili kita, saudara kita, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya yang namanya doa kita tentang pemberian hidayah kita mintakan untuk semua, untuk bersama-sama. Tapi ketentuannya dari Allah.
ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bukan diri sendiri. Kami artinya kita bermohon kepada Allah agar semuanya diberikan petunjuk. Tapi Allah lah yang akan menjadikan atau memvonis apakah akan diberi petunjuk atau tidak, akan mendapat hidayah atau tidak. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita selaku muslim, harus kita punya landasan yang kuat bahwa kita berdakwah ini bukan untuk memaksa, kita berdakwah ini kita bukan untuk memaksakan kehendak untuk orang lain beribadah, kita berdakwah ini dalam rangka mengajak kita selamat bersama-sama. Kita berada dalam biduk yang sama untuk nanti kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Jangan berhenti berdakwah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan informasi kepada kita bahwa suatu saat nanti tetap akan ada manusia-manusia yang gigih berdakwah, gigih menyampaikan ajaran agama Allah, dan itu disebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Akan ada di setiap masa, di setiap zaman, di setiap waktu orang-orang yang takmur bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, akan mencegah kepada kemungkaran. Meskipun bisa jadi yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran lebih sedikit jumlahnya dari orang yang berbuat mungkar sendiri, dari orang yang tidak mau berbuat sendiri, lebih banyak dibanding yang mengajaknya. Dan itulah qadar dan kodrat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Artinya boleh jadi kita menafsirkannya sangat sedikit orang yang akan memeluk agama Islam. Di antara penduduk dunia sekarang memeluk agama Islam paling cuma sepertiganya. Dari pemeluk agama Islam yang berKTP Islam atau yang berpaspor Islam itu sendiri, mungkin yang melaksanakan sholat mungkin hanya sepertiga. Dari yang sepertiga muslim yang melaksanakan sholat ini, mungkin hanya sepertiganya juga yang sholatnya di masjid. Mungkin hanya sepertiganya juga yang sholatnya khusyuk. Jadi dari sepertiga jumlah manusia, sepertiganya muslim, sepertiga muslim ini sepertiganya yang sholat, sepertiga yang sholat ini sepertiganya yang ke masjid, sepertiganya juga yang ke masjid itu yang khusyuk, terus sampai akhirnya sangat sedikit. Qalilan ma tashkurun. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Jadi Bapak Ibu, sahabat jinten sekalian, kalau disuruh memilih, mau yang jadi yang sedikit, mau yang banyak, mau yang sedikit. Kecuali kalau Bapak Ibu mau menjadi caleg atau menjadi gubernur, maka harus menjadi yang banyak. Ya, karena menjadi sedikit nggak kepilih, meskipun jujur, meskipun tidak curang, tapi sedikit tetap aja tidak akan terpilih. Ya, itulah kenyataan dunia. Tapi kalaupun curang, kalaupun manipulasi data, manipulasi suara, nyogok sana, nyogok sini, tebar sana, tebar sini, tebar pesona, belusukan sana, belusukan sini. Yang penting dapat suara banyak, itu akan mendapatkan kursi. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Kalaupun ya di antara kita, Kang Agus, Teh Eis, Teh Hilda, Teh Irin, mau nyaleg atau mau nyari gubernur atau wali kota, ya kalaupun dapat suara banyak, suara banyaknya dari yang benar, dari yang jujur, dari yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah harapan kita saat ini. Ingat bahwa ketika kita mendakwahkan Islam, bahwa ketika kita mengajak orang lain untuk kembali ke jalan yang benar, kita itu menjalankan perintah Allah. Jadi kita beribadah. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini ngaji ini kita ibadah. Ya, Bapak Ibu mendengarkan ataupun menyimak itu ibadah. Kalau dalam hati itu ya ini benar, ada benarnya aku lakukan, maka itu akan menjadi kebaikan. Tetapi kalau ada ini salah nih, maka segera sampaikan, segera berikan feedbacknya, segera berikan umpan balik sehingga kita akan tetap berada di jalan yang benar. Jangan sampai merasa bahwa kalau yang menyampaikan selalu benar dan yang mendengar manut baik gitu. Jangan. Justru kita harus berada dalam posisi yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ingat, belajar dan mengajarkan. Itulah yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai manusia terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran.
Al-Quran. Jadi yuk kita belajar mengajarkan itu dengan kemampuan yang ada pada diri kita, termasuk menyebarkan mushaf Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Caranya gimana? Datang ke toko buku, beli 2 atau 3, kemudian kita berikan. Nah, kalau bingung memberikannya kepada siapa, maka berikanlah ke masjid. Kalau di masjidnya juga bingung masjid yang mana, boleh kami siap menyalurkannya. Dan insya Allah sampai sekarang yang memohon untuk diberikan mushaf Al-Quran yang besar, yang dibaca harus tanpa kacamata oleh nenek-nenek dan kakek-kakek, masih ada permintaannya belum terpenuhi semua. Jadi silahkan kalau ada yang mau. Harganya dari mulai yang 100.000, 200.000, bahkan ada yang sampai jutaan untuk satu paket kitab yang bisa dibaca untuk mendapat pemahaman. Insya Allah. Berikutnya adalah kita yang selalu kita kedepankan juga adalah memakmurkan masjid, membersihkan masjid, mengisi berbagai kesempatan untuk menjadikan masjid itu semakin makmur, termasuk membangunnya, termasuk memberikan perlengkapannya, sajadah ataupun berupa aksesoris masjid lainnya, sound system dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah menjadikan objek wakaf itu adalah mendirikan atau membangun sumur, membuat sumber-sumber air yang bisa disalurkan ke tempat lain. Begitu banyak sekarang harapan manusia, harapan orang-orang untuk mendapatkan air bersih dengan murah dan mudah. Dapat tidak sekarang air bersih itu sama harganya dengan bensin ya. Kalau Bapak Ibu tidak menyadari kalau bensin sekarang harganya mungkin 10.000, 12.000-an lah ya gitu. Sementara kalau air mineral itu ya, kalau yang mineral beneran tanpa diaplikasi apa-apa, itu seliternya kalau dihitung berarti kurang lebih sampai 6.000 sampai 7.000. Berarti lebih dekat lagi. Tapi kalau sudah dikemas dalam bentuk yang lain air mineralnya, apalagi mungkin di hotel-hotel, air mineral itu 1 liter atau 2 botol kecil gitu ya, yang 500 mili atau yang 600 mili, itu harganya 45.000 ya. Jadi kalau di hotel beda harganya ya, atau di tempat-tempat wisata, atau di mal-mal yang berada di objek-objek wisata itu sangat mahal. Jadi betapa kita akan berbuat baik dengan cara mewakafkan, membuat sumur. Tentu saja bersama-sama, karena sekarang untuk membuat sumur air bersih dan membuat submersible mesin, kemudian membuat artesis itu sangat mahal. Ya, kalau diukur orang per orang tidak akan mampu. Dan yang berikutnya adalah yang selalu kita ajak adalah bertanam pohon, memakmurkan bumi dengan cara menanam pohon, pohon apapun. Dan kemarin saya dapat celetukan dari seorang ibu-ibu yang menyebutkan, nanam pisang itu ya sekali nanam panennya terus-terusan. Selagi tidak masih dihancurkan itu si pohon, sekali nanam 1 batang itu panennya terus-terusan. Karena anaknya banyak dan nggak usah diurus. Jadi pisang itu nggak usah diurus saja asal tidak digempur ya masih tetap akan berbuah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita sama-sama menikmati dunia ini dengan hasanah, mudah-mudahan sampai ke akhirat juga dengan hasanah. Kita akhiri dengan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.